Kak, ini ada acara apa di pesantren kayak Ya, ini pesantren Tahfidz Maskanul Hufadz di Bintaro, Tangerang Selatan, sudah berdiri 5 tahun. Pesantren keluarga kami dan sahabat-sahabat ya. Jadi pesantren ini memberikan beasiswa full untuk yatim piatu mualaf duafa, dan sekarang sudah ada di beberapa cabang di seluruh Indonesia. Dan hari ini memang akhirnya kesibukan saya selama beberapa tahun belakangan ini memang ada di sini, di pesantren ini. Dan hari ini anak-anak ada yang beberapa sudah menghatamkan 30 juz Al-Quran. Jadi beberapa wali santrinya datang. Kemudian biasanya memang kami rutin ketika mereka sudah selesai 30 juz Quran, biasanya kami akan buat syukuran sederhana. Jadi itu yang saya lakukan di pesantren ini. Dan itulah kegiatan saya sehari-hari selama ini, selama beberapa tahun belakangan ini. Oh, artinya maksudnya 30 juz itu per setiap bulannya atau setiap per tahun? Oh enggak dong, dalam 1 tahun biasanya ada beberapa dari mereka yang sudah menyelesaikan pembelajaran setoran 30 juznya. Jadi kita buat acara sebelum wisuda besar nanti, wisuda akbar nanti seluruhnya akan digabungkan. Saat ini pesantren Maskanul Hufadz ada di Bintaro, kemudian ada di Bogor, di Medan, di Jambi, kemudian beberapa bulan akan datang akan ada di Malang, akan di Surabaya, Pekanbaru. Sudah berapa tahun hafal juz 30 juz? Berapa murid? Ya, kami berdiri dari 2016 sampai hari ini. Memang programnya adalah menghafalkan 30 juz Al-Quran dalam waktu 1 tahun, dan kemudian 1 tahun kemudian dengan full beasiswa untuk yatim piatu mualaf duafa, dan kemudian 1 tahun berikutnya mereka harus kembali mengajarkan Al-Quran di seluruh tempat-tempat sebagai tempat pengabdian. Kenapa bisa program 1 tahun menghafalkan 30 juz Al-Quran? Karena sebelum mereka masuk ke sini mereka juga sudah diseleksi dan rata-rata memang sudah memiliki bekal hafalan Al-Quran. Kenapa sampai ada pesantren Tahfidz Maskanul Hufadz ini? Karena ibu saya, Ibu Ricis, ibunya Cindy, mengatakan bahwa kalau ingin membahagiakan ibu maka harus menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran. Dari situlah kemudian pesantren ini didirikan, dan alhamdulillah banyak sekali keberkahan Al-Quran yang kami rasakan. Salah satunya kemarin ketika Papa wafat mendadak, kita tidak ada persiapan apapun. Papa wafat pada saat beliau sedang tidur, sehingga semuanya diurusi oleh para ahlul Quran, orang-orang penghafal Al-Quran. Jadi itu salah satu keberkahan Al-Quran. Sampai adik saya ya Cindy mengatakan, Masya Allah, nggak kebayang kalau kita tidak dekat dengan para penghafal Quran, tidak tahu bagaimana jadinya Papa. Karena Papa sangat mendadak, kami semua keluarga bingung. Namun kemudian Masya Allah para penghafal Quran ini yang membantu untuk mengurusi seluruh proses pemakaman Papa. Program apa aja nih selain ada menghafal 30 juz, ada lagi program apa di pesantren? Ya, sebenarnya pesantren Maskanul Hufadz ini, sebelum saya jawab pertanyaan Mas, bisa berdiri selain karena permintaan ibu yang mengatakan anak-anaknya yang ingin harus jadi penghafal Al-Quran, tapi kemudian kami punya kesibukan masing-masing, sehingga anak-anak inilah yang mewujudkan cita-cita ibu kami. Selain itu kami juga supaya sekeluarga dekat dengan Al-Quran. Kami ini punya profesi yang berbeda-beda. Mungkin Cindy profesinya, adik saya nomor 2 profesinya dokter, atau Icis profesinya YouTuber. Tapi kami harus berdekatan dengan mereka untuk senantiasa mengingatkan kami seperti itu. Dan kami bekerja mungkin di berbagai macam bidang, tapi kembalinya harus kemari. Maskanul Hufadz ini berdiri, pondok pesantren ini berdiri sebenarnya juga karena melihat begitu banyak anak-anak Indonesia yang pintar-pintar. Anak-anak Indonesia itu pintar-pintar, dari pelosok-pelosok tuh mereka mutiara-mutiara, pintar-pintar. Hanya saja beberapa banyak yang kendala biaya. Nah, disitulah Maskanul Hufadz hadir, orang-orang kaya, orang-orang berharta menyumbangkan hartanya. Anak-anak yang pintar-pintar dari seluruh pelosok-pelosok Indonesia, mereka mau belajar tapi tidak punya biaya. Mereka dengan orang tua asuh dan tempat ini memfasilitasi atau memberikan tempat tinggal untuk teman-teman yang ingin menghafalkan Al-Quran. Program-programnya adalah, selain program utama adalah beasiswa, jadi 80% di sini full beasiswa. Dan semuanya perempuan sebetulnya. Jadi semuanya perempuan. Jadi pesantren ini berdiri karena kami ini perempuan, jadi semuanya perempuan. Sampai 3 tahun pertama, dan gedung ini tanah terbeli semuanya karena perjuangan perempuan-perempuan usia 20 tahunan. Jadi seluruh pengurus di pesantren ini adalah anak-anak muda yang dulu mereka menjadi santri, selesai hafalan mereka kembali mengembangkan yayasan ini. Jadi anak-anak muda Indonesia itu luar biasa, mereka hebat-hebat, mereka pintar-pintar, Masya Allah. Buktinya pesantren ini di wilayah yang kalau kita bilang cukup mahal tanahnya ya, tapi terbeli oleh anak-anak muda ini dengan para donatur yang sangat
hebat seperti itu. Programnya apa? Beasiswa itu program utama. Kemudian program-program berikutnya untuk anak-anak dan ada program-program internasional. Kita ingin mengirimkan anak-anak Indonesia ini bisa kuliah ke berbagai macam negara seperti itu. Dan sekarang biasanya kalau dulu kami berpikir selesai 30 juz selesai untuk teman-teman santri-santri ini. Tapi kemudian kita lihat binar-binar mata anak-anak Indonesia yang ingin terus belajar dan mereka pinter, akhlak mereka bagus, semangat mereka luar biasa. Sehingga sekarang saya dan teman-teman kami berkeliling ke kampus-kampus untuk bertemu dengan para rektor untuk meminta agar mereka memberikan peluang beasiswa untuk santri-santri Maskal Kufat. Alhamdulillah sampai hari ini ada sekitar 25 anak yang sudah kuliah beasiswa full. Para rektor memberikan beasiswa S1 S2 alhamdulillah gratis, tidak berbayar untuk para penghafal Al-Quran. Dan murid-murid ada sekitar 1000-an lebih ya, karena tersebar di beberapa 8 cabang lebih. Dan kemarin kita wisuda juga di sini, sudah wisuda yang kita meluluskan sekitar 300-an lebih, 300 sampai 400 para penghafal Quran sejak 5 tahun berdiri. Dan itu semua tidak terlepas dari doa-doa para masyaikh, guru-guru, ustaz-ustaz seperti itu. Ada target gak sih Kak tiap tahun gitu mesti hafisin berapa orang gitu atau berjalan aja gitu? Ya, teman-teman, pendirian Maskal Kufat ini jadi kami melakukan apa yang kami tahu, sisanya kami ditolong oleh Allah SWT berdasarkan tuntunan dari Allah SWT. Allah kirimkan orang-orang baik sehingga pesantren ini terus berkembang perlahan sedikit demi sedikit, masya Allah. Kedepannya tentu kami tidak, sampai hari ini yang kami fokuskan adalah kami ingin agar anak-anak yang sudah belajar di sini terus sampai jadi orang hebat. Jadi itu sebabnya kenapa programnya nggak cuma 30 juz selesai, tapi mereka harus kuliah kalau mereka mau. Jadi di antara mereka ada yang, jadi kita talent mapping ya. Kalau ada anak-anak yang memang senangnya kameramen atau senangnya editor, santri-santri banyak nih para penghafal Quran, tapi mereka senangnya di multimedia. Jadi kita kasih pelatihan multimedia. Jadi seluruh yang pegang media semuanya anak-anak penghafal Quran di sini yang sudah selesai hafalan. Kemudian mereka yang senang pada bidang contohnya bidang keuangan atau bidang perbankan. Arsip, atau mereka yang senang dalam bidang menjahit pun ada di sini. Banyak yang bersedekah, masya Allah, tidak hanya dengan uang tapi juga dengan ilmu. Salah satunya ilmu menjahit. Jadi santri-santri mendapatkan ilmu menjahit. Bahkan ada juga salah seorang teman muslimah Amerika, beliau mengatakan saya mau mengembangkan ilmu saya, mau jadi native speaker di sini misalnya begitu. Jadi banyaklah orang-orang baik yang ingin berkontribusi di sini. Jadi kalau dibilang target-target Maskal Kufat sebenarnya tidak banyak-banyakan jumlah penghafal Quran. Yang jelas adalah ya banyak bagus tapi banyak yang berkualitas yang bisa mengabdi untuk bangsa ini seperti itu dan bisa melanjutkan kuliah setinggi-tingginya atau mereka bisa belajar sesuai dengan keahlian mereka. Jadi di sini ada pelatihan sesuai dengan minat mereka dan juga kuliah-kuliah. Ada beberapa yang kuliah S2 dengan beasiswa full. Saya rasa itu bisa kalau kita bergandengan tangan. Jadi Maskal Kufat ini bukan milik siapa-siapa sebetulnya. Ini adalah milik umat karena ini sedekah, ini bisa berdiri karena sedekah dari seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Udah?